Halo Sobat Religi, saya Arya Muhammad, selamat datang di Sagu Sharing Asik Gali Ilmu. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Dewi Anggraini. Terima kasih Arya. Kita sudah intro 3 kali. Iya. Karena barang udah trouble terus. Luar biasa. Hari ini alat bermasalah ya. Iya, kita dejavu nih. Halo Ibu. Pura-pura belum aja. Iya, pura-pura ini kita baru ketemu ya. Ya. Apa kabar ya? Lama tidak jumpa ya. Iya, lama sekali. Oh my god. Lama sekali sudah 3 video. 3 video direkam tidak ada yang betul. Kita hari ini Sengaja sekali restu ini. Iya, sengaja biar diingat Karena pertama kalinya saya jadi narasumber ya. Iya, betul. Sengaja kayaknya. Iya, sengaja ini. Tes ilmu ya. Ngomong-ngomong ilmu ya. Bridging. Hari ini kita mau sharing asik gali ilmu bersama dengan Ibu Dewi Anggraini di sini. Ibu itu kalau di kantor berarti Pranata Humas, sama-sama dengan kita. Oke. Kalau di luar kantor dosen saya, ya kan. Nah, tapi untuk yang konteks hari ini, Ibu itu datang sebagai agen perubahan. Oke. Antek-antek Pasarono. Saya sudah ulang itu 3 kali, Restu. Sudah tidak lucu lagi sekarang. Buat audien pasti lucu. Buat audien masih lucu karena baru Masih. cuma 1 kali. Lucu sama marah-marah dari tadi ini. Pasarono tuh yang ini. Langsung udah muncul lagi. Pilih yang gambar sedang berlari ya. Iya betul. Pasarono itu pembimas Buddha yang juga adalah koordinator dari agen perubahan di PMPZI. Jadi agen perubahan itu adalah salah satu produk atau campaign dari PMPZI. Apalagi PMPZI tadi penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas. Iya. Saya sudah hafal sekarang. Karena 3 kali. Ya, Ibu adalah salah satu agen perubahannya. Dan agen-agen perubahan ini di kantor ada beberapa dan punya produknya masing-masing, punya fokusnya masing-masing. Dan Ibu itu mengambilnya soal Literasi digital. yaitu solid. Saya sudah tahu. Saya tahu karena Tidak saya terkejut menggali lagi tadi. ya. Dari tadi saya menggali sebelum mulai podcast ini. Iya. Aduh, capek sekali ya Allah. Yaitu literasi digital. Kenapa Ibu? Masih mau tanya. Saya sudah tahu jawabannya tapi ya gimana ya Ibu ya, dari tadi tidak rekam. Kenapa Ibu mengambil fokusnya itu tentang literasi digital untuk PMPZI di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang efeknya itu mungkin di internal tapi nanti diharapkan bisa ke eksternal, Keluar. yaitu kepada umat yang kita layani. Benar. Ya, silakan Ibu diulang lagi jawabannya. Oke. Hari ini tapi hafal ya. Hafal. Restu sama Reza yang ada di ruangan ini juga hafal ya. Hafal. Oke. Kenapa saya dengan literasi digital gitu ya? Karena sebagai salah satu agen perubahan, saya berusaha fokus pada apa yang menjadi tugas pokok saya sebagai JFT Pranata Humas, begitu ya. Selain itu sebagai humas, tentu kita menyadari, karena Arya juga humas ya. Kita humas sekarang itu kerap disebut humas digital, humas online, kemudian elektronik PR atau elektronik public relations, dan istilah-istilah lain yang setara dengan itu. Karena memang kita hidup di era internet, era digital, atau dengan kata lain era digital yang semakin ditingkatkan dengan keberadaan internet. Suka nggak suka, kita harus beradaptasi dengan itu. Pemerintah sudah cukup lama dari 2000-an awal, kebijakannya ya dari sejak zaman Ibu Mega, juga sudah bicara tentang SPBE ya, artinya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Atau electronic government dalam konteks dalam konteks keilmuannya, konteks penerapan secara global disebut electronic government atau digital government, seperti itu. Kalau kepanjangan di ini aja ya, di-cut aja karena nanti capek nyimaknya gitu. Lanjut aja Ibu, kita tidak capek kok. Capek tuh ulang 3 kali tadi. Lanjut Ibu. Masih ada konteksnya ya, lanjut aja. Saya suka dipotong-potong pendek-pendek gitu, nanti Arya ngantuk juga dengerin pemanjang, penjelasan yang panjang. Nanti operator kita tidur semua ya. Oke. Nah, di sisi lain, memang masyarakat kita juga hadir secara elektronik, secara digital, sebagai
internet citizen, atau kerap dikenal sebagai netizen, atau disebut warganet kalau dalam bahasa Indonesia, atau warga internet. Artinya apa? Mereka warga negara, mereka publik yang berinteraksi dalam mengakses berbagai informasi kepublikan itu melalui internet, seperti itu. Sehingga kita sebagai badan publik, institusi publik, tidak mungkin dong menghindar dari mereka. Kita harus ketemu, kita harus menjumpai netizen kita. Ya tadi melalui electronic government itu, melalui digital government itu kita hadir. Kita berkantor di internet. Yes, di website. Tapi pasti lucu buat saya sih. 2 kali. Melalui website gitu kan. Melalui berbagai aplikasi dan termasuk sebagainya. Sosial media juga yang memang lebih populer belakangan ya dibandingkan kemunculan internet sendiri yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan berbagai institusi lainnya seperti itu. Jadi karena masyarakat kita sekarang sudah ada di internet, ini merupakan upaya pemerintah juga, Kementerian Agama dalam konteks ini untuk juga ada di dalam internet untuk menyampaikan informasinya tuh jadi lebih luas lagi. Betul. Untuk jangkauan-jangkauan yang mungkin kita tidak bisa jangkau ya Ibu. Benar. Terutama di Papua. Benar sekali. Iya. Itu sudah dibahas tadi. Iya. Nggak usah pundung. Tapi kenapa Ibu ambil fokusnya di literasi digital? Apakah di dalam Kanwil sendiri dari literasi digitalnya itu masih belum bisa mumpuni untuk menyampaikan informasi atau seperti apa? Oke. Sebelum ke sana, tadi mumpung Arya bicara soal Papua, kita tentu harus menyadari konteks Papua ini. Satu sisi secara geografis, internet akan sangat membantu, ya kan, menjangkau yang tak terjangkau tadi bahasanya Arya, sampai ke alam-alam, alam-alam yang jauh, yang jauh. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa ada yang disebut kesenjangan digital atau digital gap, ada kesenjangan internet atau internet gap seperti itu. Artinya apa? Tidak sama antara mungkin yang di perkotaan, di ibu kota kabupaten atau kota itu sendiri, dengan mereka, dengan saudara-saudara kita, dengan publik atau masyarakat umat beragama kita, yang mungkin berada jauh di pelosok-pelosok ya, entah itu di dimanapun itulah, di hutan, di lembah, di gunung, di laut itu. Yang mungkin belum terjangkau internet. Yang belum terjangkau internet, kita tetap harus hadir kan untuk mereka. Dan disitulah pelayanan offline atau konvensional tetap harus ada gitu. Harus tetap ada di kantor. Jadi ya kita tentu berempati dengan kawan-kawan yang berdinas di luar. Nah di sana juga penting untuk tetap hadir di kantor masing-masing, walaupun itu memang di tempat yang remote ya, di tempat yang sangat jauh dengan segala konsekuensinya kita sangat mengerti. Sudah pernah ke pedalaman? Belum pernah. Saya baru belum 1 tahun saya di sini. Ya, saya bersyukur pernah ke lembah, ke gunung, ke sungai. Sudah melihat keadaannya. Iya, sudah melihat keadaannya. Kebetulan ada Bapak Kakanwil kita yang lama, Bapak Amsaliwe, yang sering mengajak kita sampai ke pelosok sekali. Dan memang di sana baru kita buka mata bahwa pelayanan itu memang antara online dan offline tetap harus hadir kalau di Papua. Begitu. Betul. Tadi pertanyaannya kenapa literasi digital gitu ya? Iya, kita memang harus selalu meningkatkan kompetensi digital ya. Kita berprasangka baik tentu saja bahwa di era yang seperti sekarang semua sudah terliterasi gitu. Sudah paham, sudah mampu memanfaatkan secara positif tentang digital itu, baik informasinya maupun teknologinya. Namun demikian, ya bisa saya tidak menutup kemungkinan memang ada aspek-aspek atau hal-hal yang belum disadari mungkin karena masing-masing kan punya fokus masing-masing ya, yang fokus di keuangan, sibuk di keuangan. Nanti gambarnya ada ya Res? Bu Siti mungkin. Orang keuangan nih. Pak Aldi. Semua orang kantor kita tunjukkan di sini. Yang di kepegawaian, fokusnya kepegawaian gitu kan. Kembali ke soal bagaimana literasi digital menjadi penting, karena pertama kita perlu paham tentang informasinya itu sendiri, arti penting, bahkan kewajiban tentang informasi itu bagi kita sebagai ASN. Nah kita dipayungi atau dengan kata lain di sisi lain adalah diwajibkan oleh misalnya
salah satunya dan yang utama memang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oh, ada undang-undangnya. Ada payungnya, ada undang-undangnya. Wajib ya jadinya ya. Iya. Kalau ditinggalkan dosa. Iya, terus dosa bernegara. Iya, dosa bernegara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang intinya adalah bagaimana undang-undang ini mewajibkan para badan publik memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, di mana informasi publik merupakan hak-hak asasi, hak-hak dasar masyarakat. Betul. Apalagi di negara demokrasi atau demokratis seperti di Indonesia. Oh iya. Masyarakat memiliki kewajiban berpartisipasi, hak dan kewajiban yang setara satu sama lain di dalam jalannya pemerintahan melalui kontrol, bahkan melalui sumbangsih pemikiran dan seterusnya. Itu hanya akan terjadi jika mereka terinformasi secara baik. Sebab itulah informasi dari badan publik harus dikelola, disimpan, disebarluaskan, dan dilayani kepentingan masyarakat akan informasi itu agar masyarakat menjadi well informed, terinformasi dengan baik. Oke. Iya, bahkan menuju masyarakat informasi bagian dari itu juga gitu. Dengan begitu mereka bisa paham, mengawasi dan berpartisipasi di dalam pembangunan misalnya, seperti itu. Jadi dari literasi digital ini sebenarnya nanti efeknya juga ke masyarakat. Betul. Seluas itu ya. Betul. Ternyata dari bagaimana kita mengelola dan juga punya informasi mengenai digital. Jadinya kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai ASN itu, yaitu juga menyebarkan informasi untuk menjunjung keterbukaan informasi. Iya, keterbukaan informasi publik. Betul, biar nanti publik juga bisa tahu soal informasi-informasi yang harus dan layak mereka ketahui. Karena sekarang kayaknya lagi jadi omongan juga tentang keterbukaan informasi publik ini menjadi sorotan, dan bagaimana ini adalah salah satu upaya berarti ya Ibu ya untuk bisa mengedepankan keterbukaan informasi di Kementerian Agama khususnya di Papua gitu ya Ibu. Betul. Jadi, informasi oleh badan publik harus terbuka. Lawan dari keterbukaan adalah ketertutupan. Ketertutupan informasi inilah yang nantinya akan menjadi misalnya mengarah pada akhirnya atau bermuara pada korupsi. Nah, mumpung momennya masih dekat nih, Hakordia ya. Betul, kemarin. Hari anti korupsi sedunia. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 9. 9 ya, 9 Desember. Nah, jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel gitu ya. Transparan artinya terbuka, akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan. Segala tindakan, kinerja, sumber daya yang digunakan oleh badan publik itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu namanya akuntabel ya. Seperti itu. Nah, selain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mengiringi itu juga ada Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, seperti itu. Nah, undang-undang ini beriringan. Nah, ini sama. Mereka baris. Iya, satu persatu. Barisnya kanan kiri atau depan belakang? Karena tahunnya beda, berarti depan belakang. Iya, belakang. 3 kali. Tidak, ini baru. Operatornya juga sudah lelah sekali. Kita dari jam 9 ya. Iya, dari jam 9 di sini. Sekarang hampir jam 9 malam. Bisa aja apa ini? Ini baru pertama kali kita podcast kayak gini ya. Kayaknya sengaja ya. Karena saya ya. Oke. Nah, undang-undang baris. Kedua pelayanan publik gitu kan. Nah, Undang-Undang Pelayanan Publik ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Artinya ada standarisasi pelayanan. Misalnya dari waktunya, tidak ada biaya, misalnya dari cepat, tepat, aman, nyaman gitu ya, dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ini. Cepat, tepat, aman, nyaman itu definisi internet sekali tuh. Gitu ya. Karena kan kalau kita apalagi mengandalkan sosial media yang ada tuh kan gratis, berarti itu udah masuk, terus juga cepat, bisa dimanapun bisa menjangkau sosial media kita. Itu salah satu upaya kita juga ya untuk menerapkan literasi digital ini, Bu. Iya. Jadi untuk pelayanan publik perwujudannya adalah salah satunya ya pelayanan terpadu satu pintu. Nah, itu salah satu payung dari pelayanan terpadu satu pintu adalah Undang-Undang Pelayanan Publik.
PTSP di masa awal mungkin orang memahaminya sekali lagi secara offline gitu ya. Betul. Dan memang ada ruangnya khusus gitu kan. Ada ruang pelayanan di mana di sana memang dibuat sangat nyaman ya kan. Dibuat juga bahkan yang ideal itu misalnya ada tempat anak bermain, ramah disabilitas dan seterusnya. Itu benar. Namun kita berbicara di era literasi digital, layanan PTSP ini juga hadir secara online. Jadi ada yang disebut PTSP online. Kita pernah punya ya, di cukup lama sebenarnya, lebih dari 5 tahun yang lalu, hanya saja memang belum optimal. Nah ini belum optimalnya website kita, termasuk PPID online, PTSP online. Ini adalah persoalan memang mindset dan pengetahuan, jadi pola pikir dan pengetahuan kita semua belum terlalu optimal tentang pentingnya PTSP online dan PPID online. Dimulai dari kewajiban-kewajiban tentang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, sehingga mungkin boleh jadi ketika belum ada kesadaran itu sebatas mengikuti aturan atau mengikuti lembaga-lembaga lain yang sudah melakukannya. Namun dengan literasi digital tentang literasi hukum, boleh dibilang literasi produk hukum, misalnya tentang undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang pelayanan publik, maka akan tumbuh pertama pengetahuan, kedua kesadaran, ketiga tindakan. Dalam hal apa? Dalam hal pelayanan informasi yang optimal. Otomatis akan didorong mulai dari kebijakannya, ya kan? Kemudian misalnya ada SK-nya untuk timnya, kemudian ada pengelolaan SDM-nya dalam arti memberikan pendidikan pelatihan bagi para pengelola informasinya, baik itu di PPID online, PTSP online, bahkan website utama ya sebagai kantor tadi yang Arya bilang, kantor kita secara online. Akan ada pendidikan pelatihannya, kemudian akan ada kesungguhan, concern, keseriusan dalam pengelolaannya oleh para pengelolanya di dalam melaksanakan tugasnya, memberikan layanan informasi tersebut atau layanan publik tersebut. Nah ini kalau terliterasi dengan baik. Memang literasi tidak hanya bicara tentang digital. Ada literasi hukum, ada literasi ekonomi, ada literasi apapun itu, karena pada prinsipnya literasi adalah tentang bagaimana mampu mengakses informasi, memanfaatkannya, memahaminya, mengevaluasinya, dan memanfaatkannya dengan baik atau dengan positif. Berarti kalau begitu cara apa Ibu yang kira-kira mau diterapkan atau sedang Ibu terapkan atau rencananya mau diterapkan ya kan untuk menaikkan literasi digital itu di kalangan kita dulu deh yang ini untuk kemudian nanti kan efeknya juga nanti ke masyarakat biar bisa mengakses informasi lewat dan juga bisa mengakses layanan lewat online seperti PTSP dan juga PPID tadi. Memang otomatis itu ke literasi, informasi, edukasi yang harus kita lewati tahap-tahap itu harus berjalan. Termasuk hari ini bagian dari literasi digital. Wah. Jadi ini baru seri 1 ya. Masih ada seri-seri. Termasuk gitu. Ampun, saya kok nggak tahu ya. Ya, itu bagian dari literasi digital, bagian dari penginformasian. Kedepannya ada pelatihan misalnya untuk literasi digital ini untuk para pengelola informasi atau bahkan untuk seluruh ASN, bahkan nantinya misalnya memproduksi konten, memproduksi konten terkait dengan layanan masing-masing. Nah di situ nanti kan Arya yang memberikan literasi. Saya ini, jadi saya juga ya ini ya. Gitu kan. Itu untuk produksi kontennya. Betul. Kita kita timnya. Itu bagian dari bagaimana membuat lebih terliterasi. Artinya kita menetapkan, merumuskanlah strategi komunikasinya, menyusun pesan-pesan literasinya, menetapkan media-media mana yang kita akan lalui untuk menginformasikan atau mensosialisasikan tentang digital ini ya, layanan informasi publik dan sebagainya. Dan kemudian kita juga akan merespon gitu impact-impactnya ataupun feedback-feedbacknya dari yang masyarakat kita sasar itu ya. Dan seterusnya sampai sebenarnya indikatornya itu adalah ketika masyarakat semakin partisipatif, semakin mereka respon, engagementnya semakin tinggi gitu. Itu bagian dari suksesnya literasi digital, walaupun itu kira-kira ya sebagian peran kita, sebagian peran dinamika zaman, ya kan? Ketika masyarakat partisipatif. Makanya saya
apresiasi ketika Arya mengelola TikTok, ada interaksi dari masyarakat. Biasanya Arya semangat menanggapi, serius menanggapi. Iya, walaupun cuma emoticon ketawa. Kita balas juga emoticon ketawa. Ketawa juga dibalas ya. Iya, dibalas. Betul, itu yang begini, dibalas juga begini-begini. Ya. Karena ya pada dasarnya kan yang ideal adalah perencanaan partisipatif, pembangunan partisipatif misalnya. Dan itu dimulai dari masyarakat yang well informed, yang terinformasi dengan baik. Barulah mereka bisa berpartisipasi dalam perencanaan. Jadi ideal sekali itu ketika perencanaan kita itu melibatkan masyarakat. Itu udah dimulai misalnya oleh Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang itu Bappenas kalau nggak salah leading sektornya, leadernya ya untuk perencanaan pembangunan partisipatif itu, yang mestinya juga kalau menurut saya seluruh badan publik otomatis juga melakukan perencanaan partisipatif sih. Dan itu kan dimulai jika difasilitasi oleh kita, oleh para pengelola informasi secara digital. Sekali lagi seperti itu. Throwback informasi. Alhamdulillah. Sama, saya juga terlalu banyak informasi. Jadi saya terliterasi ini sekarang ini sudah mulai ini. Tapi yang kita sasar sekarang kan berarti ASN yang mengelola informasi, Bu. Berarti kita ini kan, termasuk teman-teman yang di kabupaten kota juga. Kira-kira kalau langkahnya di Kanwil itu seperti apa yang bisa dicontoh oleh teman-teman untuk belajar dulu deh soal literasi digitalnya supaya bisa yang tadi Ibu bilang mengetahui soal kewajiban mereka itu sebenarnya ini. Jadi yang mereka perlu lakukan ini biar mereka nggak bingung gitu secara kehumas, karena tuh semoga orangnya nonton ya. Gitu. Semoga orangnya nonton. Ada humas di beberapa teman-teman humas tuh yang bingung, kita ini ngapain ya gitu. Maksudnya kita tuh harus melakukan apa ya. Padahal tuh kalau mau dilihat tadi yang Ibu bilang saja, kalau soal keterbukaan informasi dan juga yang merupakan layanan juga kan banyak sekali outputnya gitu yang bisa dilakukan oleh humas. Kira-kira secara literasi digital buat teman-teman yang di daerah, yang di kabupaten kota yang mungkin belum bisa kita jangkau sampai sekarang, tapi bisa menonton video ini, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk belajarnya dan kemudian bisa merencanakan sampai outputnya keluar menjadi sebuah pelayanan publik yang baik. Iya, ini memang membawa Arya jadi serius ya. Bagaimana kayaknya kalau ada lowongan dosen kayaknya. Aduh, jangan dulu. Jadi tetap ya, namanya literasi itu kan tidak bisa berhenti sampai titik tertentu. Itu harus tetap dijalankan. Menjadi kewajiban kita di Kanwil, menjadi hak teman-teman di kabupaten kota untuk kemudian, tapi artinya teman-teman juga pastinya mengakses informasi secara nasional atau pusat, bahkan global begitu ya, tentang informasi sistem informasi pemerintahan secara elektronik lah, seperti itu. Yang pasti itu keberpihakan pimpinan itu penting, karena biasanya bahkan ketika bicara evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik, itu juga akan dilihat apakah ada produk kebijakan pimpinan yang mendorong dilaksanakannya keterbukaan informasi publik itu. Ya kan, surat dari misalnya kepala kantor, ya kan, yang mendorong untuk dilakukannya keterbukaan informasi publik. Selanjutnya SK dari pimpinan juga tentunya tentang para pengelola PPID, kemudian PTSP gitu kan, kemudian website gitu ya. Nah, artinya berarti media-media itu juga menjadi penting ya, keberadaan media-media itu jadi penting. PPID online, PTSP online, kemudian website utama yang juga online. Saya belum menyimak lagi dinamika kebijakan dari pusat, karena memang kadangkala ada perubahan-perubahan kebijakan tentang unit kerja mana atau satuan kerja mana yang boleh mengelola website sendiri atau mana yang belum mengelola website sendiri misalnya ya. Tapi setidaknya kita paham bersama bahwa yang paling bisa dioptimalkan adalah media sosial. Ya, karena bahkan produk-produk atau brand-brand besar, brand-brand global yang ya itu artinya nilai uangnya gede banget saja, masih memanfaatkan media sosial. Boleh dibilang yang pertama dan meraup manfaat, benefit dan profit dari pemanfaatan media sosial. Apalagi kita sebagai lembaga pelayanan publik ya, dan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi media sosial bisa dioptimalkan buat teman-teman. Iya. Nah, kebijakan kemudian sebenarnya seharusnya berurutan lah ya ketika bicara itu semua.
termasuk jangan lupa merumuskan pesan apa sih sebenarnya yang mau disampaikan kepada publik atau masyarakat kita gitu. Message kalau dalam bahasa komunikasi atau pesan. Pesan itu kan informasi ya yang sifatnya informatif, mulai dari bahkan sejarah, nama, visi, misi, program ya kan, anggaran, kinerja, prestasi dan itu adalah message atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada halayak kita. Betul. Kita tadi berbicara di kabupaten, kota dan seterusnya ya. Betul. Nah itu juga harus disadari. Oh, konten-konten layanan publik inilah yang harus kita sampaikan kepada publik. Kemudian siapa publik kita ya tadi berbicara mereka ada di mana, mereka terjangkau atau tidak oleh internet atau tidak terjangkau misalnya, maka media akan menyesuaikan. Bagi mereka yang memang warganet, yang umat kita atau masyarakat beragama kita hadir secara internet, maka kita memang tadi berkomunikasi melalui media-media online tersebut ya, melalui website, melalui medsos gitu kan. Namun bagi halayak kita yang tidak terjangkau, kita tetap memberikan layanan-layanan offline. Secara offline, ya. Iya. Saya bisa memberi contoh bahkan di kabupaten, ada kawan saya lupa ya, yang bahkan sampai dengan perahu gitu untuk melayani masyarakat. Layanan ini berbagai layanan keagamaan di Kabupaten Lingga ya, Kementerian Agama Lingga menggunakan perahu lentera namanya. Layanan apa gitu, Kementerian Agama gitu, layanan terapung Kementerian Agama. Itu salah satu contoh yang menurut saya bisa diterapkan gitu ya. Tapi yang paling kecil, yang paling bisa dilakukan untuk teman-teman itu mungkin mengelola sosial medianya kalau memang yang terjangkau dengan internet. Iya, kalau bicara digital ya. Kalau bicara digital, betul. Dan juga untuk memperkaya ilmunya secara digital. Kira-kira tuh apa sih Bu bacaannya atau tontonannya yang bisa disarankan gitu? Iya. Tontonannya channel-channelnya Arya. Jangan. Saya nontonnya yang lucu-lucu. Untuk memperkaya pengetahuan ataupun skill, saya rasa tetap kita kewajiban kita memahami undang-undang ya kan. Undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang pelayanan publik beserta turunannya ya kan. Itu yang paling pertama dan utama sebenarnya. Selebihnya ya banyak artikel sebenarnya yang kita bisa cari, artikel ilmiah mungkin yang tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE ya, atau electronic government misalnya seperti itu. Selanjutnya juga skill ya, terkait skill tadi adalah itu kemampuan untuk memproduksi konten. Konten-konten digital gitu ya, memproduksi video, memproduksi desain grafis dan seterusnya. Lagi-lagi itu masuk pada kewajiban kita juga di Kanwil untuk sharing asik gali ilmu. Nah, dengan narasumber Restu, Arya, Abi, coming soon. Mas Yakin, coming soon. Nanti. Pelan-pelan. Nah, itu bagian dari meningkatkan skill seperti itu. Itu kan tadi yang kita harapkan, yang Ibu juga berikan masukan kepada teman-teman sesama pengelola informasi. Kalau dari masyarakatnya, kalau dari yang kita lihat kan masih banyak dinamika di masyarakat yang secara literasi digital juga mungkin perlu ditingkatkan biar bisa mengakses informasi yang baik-baik juga, datangnya dari mana gitu-gitu kan, itu juga perlu ditingkatkan. Apakah ada harapan atau ada yang biasanya Ibu lihat dinamika di masyarakat itu seperti apa terkait dengan literasi digital ini, dan gimana kita sebagai ASN itu bisa mengontrol atau bahkan mengontrol diri kita maksudnya untuk tetap netral dan juga tetap memberikan informasi yang baik kepada mereka dari latar belakang apapun literasi digital mereka. Nah ini pertanyaan yang bagus banget, penting juga, dan terima kasih saya udah diingatkan gitu ya. Itu juga bagian dari literasi digital, yaitu bagaimana kita memahami betul tentang informasi ini. Misalnya kita memahami sumber informasi, siapa sih yang mengeluarkan informasi ini? Kita lihat keabsahannya, kelegalannya misalnya dari sumber informasi itu. Siapa yang berbicara? Yang berbicara apakah dia memang punya kredibilitas di bidang itu, punya otoritas di bidang itu untuk berbicara seperti itu misalnya. Nah itu kita juga harus memahami bahwa ada beberapa jenis informasi sebenarnya yang kita bisa pilah-pilah dan waspadai. Ya, ada yang disebut dengan misinformasi, ada yang disebut disinformasi, dan ada yang disebut malinformasi. Apa tuh Bu? Misinformasi adalah ketika informasinya benar, informasinya salah,
Kemudian orang tidak tahu, dikiranya itu benar. Dikiranya itu benar. Terus dengan semangat 45, semangat 2000 gitu ya, semangat semualah. Semuanya lah. Ya, semangat lah, menyebar luaskan ke sebanyak mungkin orang gitu ya. Karena mengira itu akan bermanfaat untuk orang lain. Padahal video-video anak durhaka ini. Ini karena ikan pari karena durhaka sama orang tuanya ini. Iya, ikan pari. Nanti ada videonya yang ini. Iya. Kerjaan lah. Yang paling terkenal. Iya. Ya, misinformasi yang paling terkenal ya. Saya malah nggak tahu tuh ikan pari dan anak ada durhaka. Ada dulu waktu kita kecil suka ditakut-takutin. Karena kalian kecilnya di era digital gitu ya. Sempat ditakut-takuti. Deketinnya sama video. Terus. Jadi misinformasi itu begitu. Informasinya salah. Orang tidak tahu kalau itu salah. Jadi tidak ada niat jelek. Dia menyebarluaskan yang terjadi di masyarakat, kebingungan, chaos informasi gitu kan. Nah, kalau disinformasi, informasinya salah juga dan orang menyampaikannya memang untuk niat yang tidak baik. Wah. Gitu. Udahlah informasinya nggak benar, disampaikan untuk niat tidak baik. Misalnya informasinya si A pejabat A korupsi, niatnya adalah menjatuhkan nama pejabat A ini. Jadi informasinya udah nggak benar dan disampaikan untuk tujuan tidak baik. Betul. Nah, seperti itu. Itu disinformasi. Terus mal. Nah, kalau malinformasi, informasinya informasi di mall. Selamat pagi ya, diberitahukan pengunjung mall Jayapura. Saya kok sudah sini host. terus. Jadi informasinya benar, namun disebarluaskan untuk tujuan yang salah. Iya. Gimana tuh? Iya, misal KTP Arya itu benar nggak? Benar. Di scan. Iya. Benar ya. Terus orang ngambil data Arya yang benar ini terus disebarluaskan kemana-mana, diiringi narasi yang salah. Iya, paham. Misalnya hati-hati dia menggelapkan uang perusahaan. Gelapkan diri sendiri. Saya gelap. Nah, nanti itu diedit gitu. bertujuan mendiskreditkan Arya, menjatuhkan Arya. Infonya benar memang ini Arya. Ini Arya. Orang-orang kan bilang, kita kenal nih orang ini benar nih, ada nih di Jayapura. Wah, dia gitu ya, gitu kan. Padahal nggak benar infonya bahwa dia berbuat kejahatan, keburukan atau hal-hal yang salah. Seperti itu contohnya. Jadi yang kayak gitu-gitu juga harus diinformasikan, harus kita ketahui dulu dari sendiri, sadari. Baru kemudian diinformasikan juga ke masyarakat, ke teman-teman juga yang mengelola informasi digital. Jangan dianggap semua informasi dari internet itu benar. Iya, ketik apapun di Google yang muncul paling atas itu sudah yang betul. Betul. Biasanya kalau sakit tuh, kenapa nih perut saya sakit ya, searching. Sedikit lagi meninggal ini. Kayak gitu-gitu ya. Jangan harus tetap disaring dulu. Benar. Dicari dulu informasi kevalidan informasinya. Iya, benar sekali. Kalau ada ciri-ciri misalnya tanda serunya banyak, bawahnya sebarkan gitu kan. Judulnya clickbait. Clickbait itu umpan klik gitu ya. Biar bisa diklik ya. Ya, menarik gitu, bombastis gitu. Kayak nggak rasional juga. Terus isinya nggak nyambung gitu. Nah, itu tuh patut dicurigai. Selain tadi hal-hal di awal yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita menelaah, mengevaluasi sebuah informasi yang kita terima agar tidak ditelan mentah-mentah. Begitu. Jadi ini outputnya sebagai ASN semoga bisa terliterasi secara digital supaya informasi-informasi yang perlu diketahui oleh publik itu bisa disampaikan dengan baik dan juga publik sebagai yang diberikan informasi juga terliterasi supaya mereka bisa bisa terhindar juga dari informasi-informasi yang tadi yang dismiss, mal, bukan mal. Oke, kalau begitu sebagai agen perubahan juga Ibu dan juga sebagai pengelola informasi, apa yang kira-kira diharapkan ke depannya untuk literasi digital ini yang nanti outputnya adalah dalam aspek pelayanan publik, terutama dalam informasi? Oke, harapan saya apa yang ideal itu kita bisa terapkan. Dimulai dari keberpihakan para orang tua kita, para pimpinan kita yang kita banggakan, yang kita hormati. Saya yakin pasti yang namanya pimpinan selalu akan memberikan dukungan di dalam tadi dimulai dari kebijakan yang mendukung untuk penerapan
literasi digital ya, dan berbagai turunannya seperti itu, termasuk misalnya SK dan lain-lain. Kemudian fasilitasi, tentu saja dukungan fasilitasi juga dari pimpinan, karena seringkali itu juga membutuhkan sumber daya atau resource berupa finansial begitu ya. Kemudian tentunya keberadaan tim SDM yang komitmen dan program untuk kemudian melakukan literasi digital itu sendiri bahkan mungkin terkurikulum dengan baik. Kemudian ya setelah itu kan penerapan, penerapan, evaluasi, gitu. Penerapan, pengendalian dan evaluasi bahkan dari penerapan dari baik tadi keterbukaan informasi publik, pelayanan publik dan seterusnya. Dan ini bukan sesuatu yang berawal dari kita saja, ini adalah gerakan nasional. Bahkan pada bagian-bagian tertentu ini adalah kesadaran global gitu tentang keterbukaan informasi publik ini. Seperti itu. Oke. Baiklah kalau begitu, Ibu semoga sukses dengan seluruh rancangannya dan semoga kita ketemu Ibu lagi ya. Kenapa? Yes. Oh yang ini. sorry. Salah kamera. Salah kamera banyak. Ada 3. Ini juga kamera ini. Ya. Sudah terlalu lucu Mas ini. Ini juga kamera. Kamera semua. Oke, semoga kita bisa ketemu dengan Ibu juga di sharing asik dari ilmu yang lainnya, karena masih banyak harusnya yang bisa di-sharing nampaknya ini. Katanya kita mau tukar posisi nanti kapan-kapan. Boleh, Ada yang narasumber, saya yang host. Untuk materinya deh, konten kreator ya. Bisa. Kreasi digital. Dan pastinya sobat religi yang mungkin menyimak sampai detik ini semua adalah upaya pemerintah, Kementerian Agama khususnya untuk terus mengupayakan pelayanan informasi yang optimal buat semuanya, sehingga tidak ada lagi ketertutupan informasi yang bikin chaos di masyarakat. Tapi semoga Kemenak dengan upaya-upaya ini bisa terus mencapai keterbukaan informasi yang juga layak dan juga melayani umat-umat beragama dimanapun kalian berada. Maaf saya salah sedikit, tadi ketertutupan bicara itu saya kelupaan sesuatu, tapi ada informasi yang dikecualikan ya. Iya betul. Ada yang dikecualikan, memang ada yang serta-merta, ada yang harus selalu tersedia, dan lain-lain ya. Tapi jangan lupa ada yang dikecualikan. Betul. Ketika isi informasi itu dianggap akan mengancam kemaslahatan yang lebih besar. Seperti itu, hankam, rahasia negara, rahasia dagang, hal-hal data pribadi, hal-hal seperti itu. Berarti itu juga bisa diakses di undang-undang yang benar, KIP, ada di situ juga. Biar teman-teman sobat religi, para umat ya beragama dimanapun kalian berada, yang mau tahu informasi-informasi apa saja sih yang kira-kira bisa disajikan, mana yang tadi katanya dikecualikan, sehingga ketika beredar informasinya di publik juga tahu, yang ini memang betul harus diinikan. Terus kalau misalnya mereka protes, kenapa sih yang ini nggak pernah diproses? Mungkin ini masuk dikecualikan, mungkin gitu ya. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak podcast ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu juga. Dari jam 9 pagi. Dari jam 9 pagi, ya. Bukan 9 malam sampai jam 1 ini. Kita sudah ulang 3 kali. Alhamdulillah akhirnya kita ending nih. Alhamdulillah ya. Jangan bilang tidak direkam lagi. Hari kata kursi ini masih direkam, bukan aman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Sagu dan juga podcast Kementerian Agama Republik Indonesia. Amin. Agama Provinsi Papua lainnya. Saya Ada Muhammad. Dan saya Dewi Anggreni. Ada Restu, ada Reza. Terima kasih, semoga sharing asik gali ilmu ini yang pastinya dalam hal sharingnya itu benar-benar ada yang bisa di-sharing dan disimak oleh teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sharing sebelum sharing. Yeay.